siang Pak Tanto. Selamat siang Uda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik sekali. Pada kesempatan kali ini saya ingin tanya jawab atau wawancara secara singkat saja. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Iya, tidak apa-apa. Ini menambah kawasan belajar juga. Ini terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang rutin saya lakukan. Ya. Sebelumnya saya akan wawancara dulu tentang apa itu nanti, tentang apa ya strateginya Pak Tanto, apa kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nah, untuk yang poin pertama yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan yaitu tujuan pembelajaran yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran Pak Tanto besok itu apa ya? Ya, sesuai dengan jadwal besok itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi materinya sudah pada materi tentang magnet. Jadi ada penelitian pembelajarannya besok, yaitu siswa itu diharapkan bisa mengerti atau paham tentang manfaat magnet untuk kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya siswa juga bisa mengetahui lebih detail lagi tentang magnet. Salah satu contohnya ada utara, selatan, terus ada medan magnet dan lain sebagainya. Oke, baik. Tujuan pembelajarannya sudah dirinci ya di mata pelajaran IPAS ya Pak Tanto ya? Ya, IPAS. Selanjutnya, metode atau model ataukah ada strategi khusus yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran besok? Apa bisa diceritakan? Karena magnet umumnya nanti siswa juga diajak percobaan, itu biar lebih bermanfaat lagi pembelajarannya. Saya mengambil metode pembelajaran itu tentang inquiry terbimbing. Kita akan nanti ada orientasi masalah, sudah merumuskan hipotesis, melakukan percobaan sampai pada akhirnya nanti mengambil kesimpulan dari sebuah praktek yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran seperti ini. Selanjutnya, sumber belajar apa saja yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Saya mendapatkan sumber yang utama itu sumbernya buku paket yang sudah disediakan di sekolah. Di pas terus saya ngambil referensi juga dari internet, dan nanti di sana ada video juga, terus referensinya ada materinya juga. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan secara singkat saja tahap-tahap pembelajarannya nanti apa saja? Tahap pembelajaran dimulai dari kegiatan pembelajaran. Tahap pertama itu ada tahap persepsi. Jadi siswa itu saya mengaitkan materi-materi dengan kehidupan siswa sehari-hari. Siswa tentunya sudah tahu tentang magnet, gitu. Jadi siswa saya cuma tanya apa sudah tahu magnet apa tidak tentang apa. Nanti pada tahap percobaan menggunakan magnet. Sebelum tahap percobaan nanti ada tahap hipotesis juga. Jadi siswa itu seakan-akan saya kasih pertanyaan, nanti siswa itu menanya atau menganalisis hipotesis siswa atau dianalisis siswa itu seperti ini. Nanti pas hipotesis sudah diajukan itu melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis itu sendiri. Seperti itu. Setelah itu nanti melakukan percobaan, siswa menuliskan hasil dari percobaan tersebut yang menentukan data. Ternyata nanti barulah siswa menganalisis dari sekian banyak data yang didapatkan dianalisis. Data apa saja yang didapatkan dari hasil percobaan tersebut dianalisis, nanti baru setelah analisis siswa dapat seperti ini. Baik, singkat tapi jelas ya tentang tahap-tahapan dari pembelajarannya. Selanjutnya yang terakhir, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut? Jadi harapannya setelah kegiatan pembelajaran nanti siswa itu karena masih materi awal di bab ini, jadi siswa itu cukup bisa mengetahui manfaat dari magnet dari kehidupan sehari-hari. Manfaatnya mungkin nanti saya jelaskan itu beberapa penggunaan magnet untuk ada salah satu misalnya di TV juga sekarang sudah menggunakan magnet, jadi tidak menggunakan hal yang misalnya tradisional seperti yang dicontohkan di bulan plug itu juga salah satu contoh manfaat kehidupan sehari-hari. Dan juga ada juga pengambilan misalnya sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan itu dari besi itu bisa digunakan. Oke, berarti kalau saya tarik kesimpulan, kompetensi nanti siswa bisa mengetahui berbagai macam manfaat magnet dan diharapkan nanti ketika mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka tahu Betul, seperti itu deh.
merujuk ke bagaimana anak nanti bisa langsung praktek langsung tentang makna, sehingga dia lebih tahu manfaatnya dan tidak hanya sekedar membayangkan saja. Mungkin katakannya hanya tinggal action dan action nanti, sehingga waktu belajar yang dipersiapkan juga sudah sesuai dengan apa yang Pak Tante sampaikan. Dan peraganya juga harus disiapkan nih Pak, karena ini butuh alat-alat yang baru. Jadi semoga sudah sampai besok pelaksana. Besok akan ketemu saya lagi ya Pak Jerry. Iya, sudah ketemu di kelas atau di kelas. Saya masuk untuk mengikuti pembelajaran. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak Pak Tanto. Semoga wawancara kali ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga saya pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya ini sangat bermanfaat sekali buat pengalaman saya untuk mengajar. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Yang tidak masuk hari ini? Kelas. Kenapa kelas? Kontrol lagi ya? Iya Pak. Dan kali ini kita sudah pada materi yang ketiga, yaitu tentang magnet, listrik dan teknologi. Ini untuk kehidupan. Jadi kalau kemarin itu kita belajar tentang ekosistem. Kalau sekarang kita belajar tentang ekosistem itu apa kemarin itu? Ekosistem itu apa? Tempat tinggal makhluk hidup unsur, yaitu abiotik dan biotik ya. Kalau kemarin kita membahas tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang benda mati, air dan sebagainya. Sekarang kita fokus akan membahas tentang kehidupan manusia dikaitkan dengan sumber daya alamnya, yaitu ada listrik, terus ada. Nah, anak-anak perhatikan gambar seperti ini. Nah, ini mobil mainan ya. Ini bisa melaju. Karena apa ya? Gaya magnet. Kenapa mobil tersebut bisa berjalan? Karena ada besinya. Karena ada besi. Terus apa lagi? Roda. Bagaimana mobil tersebut bisa berjalan? Ada. Sebelum isi LKPD kita akan melakukan percobaan. Ya, kelompok. Diisi dulu nama kelompok, terus ketua kelompok, anggotanya.
terbuat dari memiliki daya tarik magnet disebut juga gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub. Kutub apa? Ini Pak Nanto tentukan warna merah itu kutub apa? Seperti yang warna hitam kutub selatan. Nah, utara dan selatan ketika didekatkan apa? Kutub utara dan kutub selatan ketika didekatkan nempel. Kalau misalnya kutub utara dan kutub utara didekatkan, di sini ada medan magnet, serbuk besi akan tertarik oleh magnet. Nah, tadi ketika ada kutub utara dan selatan, ketika dua magnet di tengah-tengahnya, misalnya selatan dengan selatan, tengah-tengahnya pasti akan kosong. Tidak ada serbuk besi karena saling telah menjauh. Siapkan dulu kertasnya. Ya. Pak Tanu kita ya. Nomor satu. Ya. Jelaskan nomor satu. Jelaskan sifat magnet. Nomor satu. Jelaskan sifat magnet. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Magnet. Magnet itu terdiri dari apa? Ada dua kutub apa saja? Nah, kemudian bagaimana ketika dua kutub didekatkan, yang dua kutub yang berbeda didekatkan? Bagaimana ketika dua kutub yang berbeda didekatkan? Menjauh, mendorong kita menjauh ya. Jadi bantu. Nah, apa saja benda apa saja yang nempel pada magnet? Tadi apa saja yang dipraktekkan? Yang dipraktekkan apa saja? Ada serbuk besi. Nah, terus ada besi, ada seng, terus ada logam sama timbal. Dari keempat tersebut yang nempel pada magnet apa? Terus timbal, seng, sama tembaga nempel tidak? Jadi benda-benda yang terbuat dari besi akan nempel pada magnet. Praktek yang selanjutnya tadi kita melihat medan magnet atau garis-garis magnet yang menggunakan serbuk besi. Kalian sudah paham tadi ya, ketika satu magnet serbuk besinya seperti apa akan tertarik oleh magnet. Kalau dua magnet yang sama kutubnya dihadapkan, serbuk besinya di tengah-tengah ada tidak? Tidak. Kenapa tidak ada? Karena saling bodoh, karena saling mendorong, karena saling menjauh. Atau baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya mau tanya, bagian mana yang kalian senangi dari kegiatan ini? Kalau kelompok udara tentang apa? Praktekan magnet. Kelompok yang lain? Pas percobaan yang mana? Menaburkan serbuk besi. Gitu ya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Pak Tanto cukupkan. Kita sekali lagi tadi belajar tentang apa? Magnet. Sekian dari Pak Tanto, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat siang, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bahwa pada hari Selasa di kami sudah melakukan observasi, kemudian observasinya dilaksanakan pada hari Jumat, dan kali ini kita di sini akan melaksanakan kegiatan observasi di hari itu. Sebelum ujian, pada intinya
biar Pak Tanto untuk menyampaikan sendiri juga nanti Pak Tanto biar memberikan refleksi terhadap pembelajarannya gitu ya. Silakan untuk mengerjakan bisa dilakukan. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Tanto. Siang Bunda ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya, jadi mohon maaf mengganggu waktunya Pak Tanto. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin konfirmasi terlebih dahulu terkait kegiatan observasi yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu kita sudah melaksanakan kegiatan observasi pada hari Jumat kemarin. Hari ini kita akan lanjut menuju kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi. Nah, sebelum saya masuk ke kegiatan pasca, saya ingin konfirmasi dulu tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Tanto ingin Anda capai itu ada di poinnya apa saja? Bisa diceritakan. Untuk tujuan pembelajaran itu saya ada 3 poin. Yang pertama itu peserta didik itu mampu mendeskripsikan apa itu matematika. Terus yang kedua, poin yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan benda-benda yang dapat menempel atau tertarik sama magnet. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan yaitu manfaat magnet bagi kehidupan manusia. 3 poin itu. Baik, selanjutnya untuk area pengembangan yang sudah dicapai seperti kegiatan praobservasi, bisa saya akan sebutkan nih Pak Tanto. Yang kemarin yang pertama adalah pencapaian PP. Karena memang poin di PP ini kan siswa harus mencapai PP-nya. Selanjutnya kemampuan siswa terkait pelaksanaan percobaan, betul kan Pak Tanto? Iya. Dan yang ketiga adalah penerapan metode integrated thinking. Nah, strateginya kemarin selain menyiapkan media bisa diceritakan lagi Pak Tanto? Terus strateginya kemarin memang saya sudah menyiapkan media pembelajarannya itu berupa ada magnet, contohnya magnet, terus ada tinggal, ada sel, terus ada tembaga, terus ada besi, kemudian dilengkapi juga dengan akselerometer. Terus saya juga menampilkan video itu tentang pemanfaatan magnet untuk kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ya ke pasca supervisi nih Pak Tanto. Sebelumnya saya rasa pembelajaran Pak Tanto itu sudah sangat baik sekali berjalan ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Tanto menilai performa Pak Tanto dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung pada hari Jumat kemarin dari rentang skala 1 hingga 10, poin berapa atau berapa nilai yang Pak Tanto berikan? Tentang nilai atau nilai yang saya ambilkan, mungkin pembelajarannya saya ambil cukup lumayan berhasil, tapi kalau misalnya ambil skalanya itu 7 gitu. Baik, apa yang membuat Pak Tanto menilai demikian? Kenapa nilainya 7? Bisa dijelaskan? Itu karena hampir doktrin juga semua, jadi semua kakak itu hampir semua rata-rata 7 ya. Jadi ya, saya ambil tengahnya aja 7, nanti ambil 7 tengah-tengahnya itu seakan-akan kan kalau saya sendiri itu menilai pembelajaran itu kalau 7 harus naikkan. Jadi saya dari pribadi saya sendiri ingin meningkatkan pembelajaran itu lebih baik lagi gitu. Makanya ambil di angka 7. Oke, luar biasa sekali. Ya, kemudian boleh saya menyampaikan pendapat saya Pak Tanto? Oh iya, silakan Bu. Ya, baik, ini ada beberapa catatan ketika kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas Pak Tanto. Yang pertama, menurut saya pembelajaran juga sudah cukup berjalan baik, terutama dalam hal kompetensi yang diajarkan. Di observasi kemarin Pak Tanto ingin anak-anaknya bisa mencapai DP gitu gitu. Nah, sudah tercapai dan sudah terlihat. Kemudian ada media itu juga sudah sangat baik sekali. Medianya itu media konkret ya, jadi tidak hanya melihat gambar ataupun hanya lewat video. Anak-anak itu praktek langsung dan saya lihat anak-anak sangat antusias terkait praktek tersebut. Namun ada beberapa catatan Pak Haryo. Yang pertama itu terkait kemarin seperti sampaikan juga nih kegiatan presentasi ya. Kegiatan presentasinya itu belum ataukah mungkin keterbatasan waktu. Tapi kalau saya lihat di modul juga belum disertakan. Jadi mungkin untuk nanti bisa bisa dituliskan untuk dengan presentasi. Menurut Pak Tanto, apakah presentasi itu penting
Jadi mungkin ini yang jadi karena sifat guru juga kadang ada mungkin ada beberapa poin yang lupa dan sebabnya itu ada sebab dan akibatnya. Jadi sebab akibatnya itu saya mungkin kurang di manajemen waktunya kurang menguasai, saya terfokus pada uji coba karena siswa yang lumayan banyak, terus ada bahan-bahan yang harus saya sediakan. Nah ketika sudah selesai saatnya saya presentasi siswa itu, tapi karena manajemen waktu yang kurang, akhirnya yang presentasi adalah sangat penting sekali untuk melatih komunikasi. Jadi komunikasi ketika siswa misalnya berdiri di depan teman-teman itu komunikasinya akan beda. Di sana ada mental yang disiapkan, terus menggunakan bahasa misalnya bahasanya yang baik juga. Dan misalnya kalau komunikasi sama teman biasa kayak itu kan biasa ya sih. Tapi kalau misalnya di depan kelas pasti siswa juga membutuhkan penguasaan bahasa Indonesia yang baik, terus menggunakan mental juga. Sebenarnya itu sangat penting dan itu mungkin karena saya kurang menguasai di manajemen. Jadi saran dan masukan dari saya bisa diterima ya Pak ya. Ya, bisa. Kegiatan presentasi. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, selain kompetensi yang sudah muncul dalam area pengembangan yang Pak Tanto sebutkan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tanto gali atau kembangkan lagi? Bisa dari siswanya atau bisa dari Pak Tanto pribadi? Mau disampaikan? Kompetensi itu di dua-duanya. Jadi kompetensinya itu karena ketercapaian pembelajaran itu butuh inovasi dari guru untuk pembelajaran lagi, terus kompetensi siswanya dari kemarin itu saya di manfaatnya itu saya belum maksimal karena belum maksimal siswa itu belum melihat real langsung baru dari video. Kemarin cuma satu real langsung itu dari deskripsi yang dicontohkan ini ada motifnya ini untuk mempermudah kalian buka tutup. Oke, selain itu mungkin ada yang lagi disampaikan terkait siswa terkait Pak Tanto sendiri sebagai guru, adakah kompetensi yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin kompetensi itu ya apa namanya untuk berbicara. Jadi kompetensi berbahasa, menggunakan bahasa Indonesia ya, karena banyak sekali siswa ketika suruh misalnya ada kuis siswa itu banyak itu menyebutkan bukan menjelaskan. Jadi merangkai kalimat itu masih bingung. Jadi unsur SPOK itu kadang siswa juga nggak lengkap gitu, karena seringnya itu pasti menyebut walaupun pertanyaan juga menjelaskan. Untuk model pembelajaran Pak Tanto, karena yang kemarin itu kan inklusif mungkin adakah model-model pembelajaran lain, metode pembelajaran lain yang terkait dengan mungkin implementasi yang bisa diimplementasikan di kurikulum Merdeka ini yang akan Pak Tanto terapkan? Apakah Pak Tanto hanya akan melakukan terus atau ada model pembelajaran lain? Bisa dijelaskan? Tidak kalau metode pembelajaran mereka selalu disesuaikan juga dengan materi. Materi pembelajaran kemarin saya itu kayaknya cocoknya dengan berbeda gitu, karena ada prakteknya lebih akan bermanfaat kalau langsung praktek. Terus habis itu ada pembelajaran diferensiasi itu yang seharusnya dipelajari lagi karena ini lagi istilahnya di kurikulum Merdeka ya ada Selanjutnya setelah mengungkapkan apa yang ingin Pak Tanto kembangkan, ini 2 poin saya tarik kesimpulannya ya, yaitu ketercapaian PP yang butuh inovasi lagi dari guru. Yang kedua adalah terkait penerapan pembelajaran diferensiasi. Jelas Pak Tanto. Selanjutnya tindak lanjut apa yang ingin Pak Tanto lakukan selanjutnya? Tindak lanjut mungkin lebih kepada tindak lanjutnya itu siswa karena masih dari kekurangan itu ya, dari kekurangan siswa yang ketika pembelajaran yang matnya materi ini tindak lanjutnya nanti bagaimana juga komunikasi lagi bagaimana siswa itu terjun langsung untuk mengetahui secara langsung manfaat dari materi itu sendiri, misalnya berkaitan
coaching atau tanya jawab kali ini, apa yang Pak Tonto rasakan, bagaimana perasaannya, bisa disampaikan. Setelah pas pelaksanaan coaching itu yang pertama kita bukan mudik, yang saya rasakan itu nyaman, yang kedua itu ada sedikit juga biasanya itu kan sama sekolah langsung bisa sejawat kayak gitu. Terus itu intinya itu sangat nyaman, terus ada sedikit dan setelah pada saat kegiatan pembelajaran ada rasa ketika misalnya sama sejawat itu ya, dan itu ada rasa nanti kan praktisi juga ya, praktisi juga pastinya nanti ada banyak masukan yang saya dapatkan untuk menambah ilmu saya seperti itu. Memang kepala sekolah kami juga ada lebih paham gitu, tapi saya kan kalau sama mahasiswa itu apa yang dirasakan kan dirasakan juga itu pas kegiatan pembelajaran. Jadi itu yang saya pakai bahkan ketika kegiatan dan coaching yang saya sebagai ini itu bisa karena pas saya dapat pengalaman dan pengalaman. Semoga apa yang kita lakukan dari kurang lebih seminggu ya Pak, dari kegiatan dari Selasa sampai hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih Pak Tonto sekali lagi. Semoga setelah ini banyak ilmu yang bisa diterapkan ya. Ya, ya. Baik Bunda, nanti saya dan Pak Tonto sudah melakukan percakapan pasca observasi. Saya ingin melakukan beberapa poin yang saya dapat dari kegiatan wawancara tadi. Yang pertama adalah dari refleksi dulu ya. Tadi merasa senang dan nyaman bahwa lewat proses coaching ini dia bisa menentukan sendiri area pengembangan apa yang ingin dia capai, kemudian strategi apa yang bisa diterapkan. Selanjutnya untuk refleksi pembelajaran dari Pak Tonto itu sudah berjalan cukup baik. Ini ada di manajemen waktu tadi dan juga untuk kegiatan presentasi dan ini akan dibiasakan agar siswa terlatih lagi untuk kemampuan berbicara. Selanjutnya topik serta catatan yang saya temukan. Yang pertama tadi ini perlu penting membuat catatan untuk mengukur waktu dan tidak terlalu lama lagi belajar, karena nanti kalau mengurangi dan mepet istirahat kok masih pembelajaran itu kan sudah konsentrasinya sudah kurang. Dan selanjutnya perlu membiasakan siswa melakukan kegiatan presentasi sehingga nanti aspek kemampuan siswa pun bisa meningkat, karena kadang ketika presentasi itu ada anak yang kurang jelas suaranya, itu apalagi mau memberikan tanggapan itu juga punya yang khusus. Dan yang ketiga adalah diferensiasi. Jadi karena belum masih menjadi sesuatu hal yang sulit, ini juga PR buat saya juga sebagai nanti wadah komunitas kami untuk memaparkan lebih jauh apa itu diferensiasi, apalagi kita pakai. Begitu tuh tidak lanjutnya tadi tentang intinya itu diferensiasi. Dan terima kasih Budia, luar biasa sekali tadi saya melihat langsung yang sudah Budia lakukan terhadap Pak Tonto dalam hal ini dengan praktik coaching ya. Dan kaitannya dengan hal itu perlu saya review sedikit kaitannya dengan prinsip-prinsip coaching memang harus dilakukan 3 hal ya. Yang pertama itu ceritakan, yang kedua itu proses kreatifnya, kemudian memaksimalkan potensi. Di sini tadi pada saat dia melakukan coaching dalam hal ini penting tadi untuk menyampaikan tujuan itu dari menempatkan itu memang coaching ya, jadi bukan dari coachnya. Jadi sudah dia lakukan, kemudian tidak menggurui atau memberikan saran dari kader pada saat penjelasan berbagai pengalaman. Itu tadi juga sudah nampak sekali dalam hal ini dia juga tidak kemudian karena sebagai supervisor atau coach kemudian berperan seolah-olah dengan yang bisa atau lebih berilmu atau lebih pengalaman berbeda, tapi di sini yang di yang dibangun atau mudah itu sudah bagus sekali. Kemudian untuk proses kreatifnya percakapan bagaimana menyampaikan surat yang lebih banyak bicara,
Jadi ada yang kemudian mendominasi seperti itu juga, tapi nanti sudah sama-sama saling memberikan kesempatan juga memberikan ide gitu ya. Kemudian mendengarkan lalu mengulang atau merangkum perkataan dan jawab yang pertanyaan ini gitu ya. Memang kalau tadi saya melihat dia juga sudah melakukan dan beberapa ada sih yang belum ya. Jadi intinya ketika coach menyampaikan sesuatu kemudian si coach memberikan pertanyaan masukan perlu dikonfirmasi terlebih dahulu uangnya gitu ya apa yang saya baru kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang itu tadi saya lihat luar biasa sekali gitu ya. Pada saat saya paham tadi jadi memang kompetensi yang diharapkan seperti diferensiasi dan KSK muncul ya. Terus dia berusaha untuk mengarahkan ke sana, menggali potensi yang ada di Pak Santo dan akhirnya sampai juga gitu. Tadi Pak ngerti nggak ya? Tapi ternyata sampai ya sampai dan itu satu hal yang menjadi tujuan utama coaching itu seperti itu. Kemudian memaksimalkan potensi. Di sini percakapan menghasilkan juga harus kompleks jelas ada ya. Untuk Pak Tanto sudah akhirnya punya tindak lanjut dan setelah observasi selesai. Tapi di situ kemudian ngerti apa yang menjadi harus dilakukan untuk apa dan ada tindak lanjutnya. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan jawab bukan dari coachnya tapi dari coach itu sendiri. Kemudian percakapan dibutuhkan dari rekan stage ya. Jadi dibutuhkan juga Pak. Artinya dari secara keseluruhan dia sudah melakukan yang terbaik, bagus, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya.